Anugerah Penyiaran Ramah Anak 2025 jatuh kepada Nusantara TV dengan program acara Abraham Mimpi Tak Terbakar. Kami berdiri di sini bukan hanya sebagai penerima penghargaan, tapi kami berdiri di sini juga sebagai saksi mata wajah-wajah kecil yang tak seharusnya mereka kehilangan hak mereka untuk tersenyum, berbahagia, dan bermimpi. Komisi Penyiaran Indonesia menggelar ajang penghargaan Anugerah Penyiaran Ramah Anak APRA 2025 yang digelar untuk mendukung program pemerintah di sektor penyiaran agar televisi dan radio dapat terus meningkatkan kualitas siaran dan pemenuhan sumber informasi yang baik serta ramah bagi anak-anak. APRA 2025 terbagi dalam 15 kategori penghargaan, mulai dari program animasi Indonesia, program dokumenter, hingga program anak terfavorit. Berdasarkan seleksi ketat, Nusantara TV melalui program Abraham meraih penghargaan Anugerah Penyiaran Ramah Anak APRA 2025 dalam kategori program dokumenter. Program Abraham yang baru berjalan 2 bulan mendapatkan apresiasi tepatnya pada episode Abraham Mimpi Tak Terbakar, Sekolah Sirna Asa Tetap Membara. Sudah siap Nusantara TV dengan program acara Abraham Mimpi Tak Terbakar, Sekolah Sirna Asa Tetap Membara. Diumumkan menang menjadi suatu kebanggaan tersendiri buat kami Nusantara TV. Kami mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga bagi KPI Pusat dan kepada insan pers dan seluruh masyarakat Indonesia yang mengapresiasi daripada program ini. Nah, di saat bersamaan ini juga kami ketepatan pada hari ini saya bawa juga sekaligus Pemret kita Pak Abraham Slaban yang ketepatan program yang masuk tahun ini langsung oleh Pemretnya yang menjadi talent dan sekaligus perancang daripada program. Jadi saya beri kesempatan juga, silakan. Kami berdiri di sini bukan hanya sebagai penerima penghargaan, tapi kami berdiri di sini juga sebagai saksi mata wajah-wajah kecil yang tak seharusnya mereka kehilangan hak mereka untuk tersenyum, berbahagia, dan bermimpi. Dewan Juri Penganugerahan KPI Penyiaran Ramah Anak sekaligus Komisioner KPAI Kauyan menilai program Abraham menjadi inspirasi bagi anak-anak saat ini. Saya mengucapkan selamat, semoga penghargaan ini akan memicu teman-teman di Nusantara TV dalam memproduksi program-program yang inspiratif, yang mendidik dan bermanfaat untuk anak-anak dan keluarga. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifatul Khoiri Fauzi juga mengapresiasi para pemenang yang mendapatkan penghargaan, termasuk salah satunya Nusantara TV. Nah, dengan adanya tayangan-tayangan yang spesialis untuk anak-anak ini menjadi solusi bersama untuk menjaga dan melindungi anak-anak Indonesia. Adapun dalam proses penilaiannya, KPI Pusat menggandeng pihak eksternal dari Komisi 1 DPR RI, akademisi, komisioner KPAI, dan masyarakat untuk menentukan pemenang penghargaan bergengsi APRA 2025. Dari Jakarta, Hasbiullah Darmawan Hadade, Jurnalis NTV melaporkan. Ya pemirsa setia NTV Prime, di segmen dialog kali ini kita mau bicara soal siaran ramah anak yang tentunya ada kaitannya dengan perlindungan anak. Nah, kalau kita bicara perlindungan anak, ini tidak bisa lagi hanya seruan ataupun slogan, tapi tentunya harus ada wujud aksi yang konkret. Itulah yang dilakukan oleh KPI Pusat yang menggelar Anugerah Penyiaran Ramah Anak atau APRA, dan juga begitu pula dengan Nusantara TV
satu media nasional yang mendokumentasikan ketangguhan anak sekolah Pondok Domba Penjaringan Jakarta Utara yang beberapa bulan lalu ini bangunan sekolahnya ludes terbakar. Dan apalagi beberapa hari lagi kita semua akan merayakan, kita semua akan memperingati Hari Kemerdekaan bangsa ini. Nah, makna kemerdekaan bagi anak-anak ini bisa juga diartikan kebebasan bagi anak-anak ini untuk belajar di ruang yang nyaman, tumbuh dengan aman untuk mengejar cita-cita dan impian mereka. Dan di kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana menciptakan anak yang tangguh dengan menghadirkan penyiaran tayangan yang tangguh dan juga berkualitas. Dan sudah bersama saya di studio ada Ketua KPI Pusat Ubaidillah dan juga ada pimpinan redaksi NTV Abraham Silaban. Tentunya ada pegiat sosial Ibu Syu Asri Wijaya atau yang akrab kami panggil Bu Astri, dan melalui sambungan Zoom juga ada Ketua LPAI Seto Mulyadi atau yang kita kenal dengan Kak Seto. Dan tidak ketinggalan di barisan kursi penonton tentu sudah ada kepala sekolah Pondok Domba dan juga siswa-siswinya. Boleh kita berikan apresiasi kepada Bapak Ibu semua yang sudah hadir di studio malam hari ini. Tidak apa-apa Ibu, duduk saja nggak apa-apa. Selamat datang Bapak-Bapak, Ibu Astri di NTV Prime Dialog. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk berbincang, berbagi inspirasi dengan kita semua di sini. Mas Ubay, sudah sejak kapan sih APRA ini digelar dan sebenarnya tujuannya apa? Ya, pertama perlu sampaikan di kesempatan pada malam ini bahwa KPI ini punya beberapa ajang anugerah. Pertama, setiap tahun itu ada 3. Pertama, anugerah Syiar Ramadan yang kita lakukan biasanya setelah Idul Fitri, karena itu untuk lembaga penyiaran baik TV maupun radio untuk tayangan-tayangan selama bulan Ramadan. Kita kerjasama biasanya dengan Kementerian Agama dan Majelis Ulama Indonesia. Lalu ada anugerah penyiaran ramah anak yang kemarin kita gelar dan salah satu pemenangnya adalah dari teman NTV, saya ucapkan selamat. Dan yang ketiga ada anugerah KPI, biasanya kita selenggarakan akhir tahun di bulan November-Desember. Intinya adalah kita ingin mengapresiasi seluruh lembaga penyiaran, terutama yang terkait APRA, program-program yang sudah dilakukan, sudah ditayangkan untuk memotivasi, memicu bahwa program-program siaran sudah ditayangkan lembaga penyiaran yang sudah bagus itu untuk diteruskan. Dan kalau masih belum untuk ditingkatkan. Tentunya kita mengapresiasi itu karena kita berharap program-program berkualitas ini tetap dijalankan terus oleh lembaga penyiaran. Sisi lain, program-program berkualitas ini juga harus disinergikan. Kita ingin sampaikan kampanyean kepada pemasang iklan bahwa ada program-program berkualitas, program apapun ya, program anak, program yang lain lah, drama dan lain-lain, untuk artinya agar pengiklan juga bisa melihat bahwa ada 3 anugerah setiap tahun, anugerah Syiar Ramadan, anugerah penyiar ramah anak, dan anugerah KPI sendiri. Itu ada program-program pilihan yang kira-kira kalau iklan itu dipasang di situ, salah satunya adalah untuk menumbuhkan ekosistem penyiaran itu sendiri, agar tetap tumbuh, dan bagi pengiklan tidak salah pasang iklan. Program-program berkualitas dari masing-masing TV, radio itu tetap disupport. Karena apa? Terutama yang terkait APRA, anak-anak kita butuh tayangan yang benar-benar berkualitas. Nah, kita itu berkualitas maka harus berlanjut terus. Salah satunya adalah bagaimana para biro iklan, pemasang iklan menempatkan iklannya di program-program yang berkualitas. Akhirnya terus asupannya bisa dilihat oleh para peserta. Nah, kalau soal APRA ini sudah berjalan 10 tahun, sejak tahun 2016. Kemarin ini tahun ke-10 dan tentunya semakin beberapa tahun ini programnya bertambah kategorinya seiring berkembangnya zaman, tontonan tayangan di TV terkait program anak juga bertambah. Kita berharap semua lembaga penyiaran tetap mempertahankan itu, kalau bisa ditambah. Apalagi kita punya cita-cita Indonesia Emas 2045. Hari ini generasi muda yang sekarang di usia sekolah perlu didorong. Kalau kemarin saya sampaikan di APRA bahwa ketika pemerintah sudah mempunyai program MBG, makan bergizi gratis, itu kan asupan gizinya. Nah, bagaimana lembaga penyiaran KPI mendorong lembaga penyiaran untuk mengisi kognisinya. Jadi seimbang 2045 sekarang Presiden Prabowo punya program MBG, lembaga penyiaran mengisi kognisinya. Jadi sama nih, badannya diisi dengan gizi, otaknya diisi tayangan-tayangan yang sesuai dengan edukatif, inspiratif, dan tidak melanggar aturan regulasi, sehingga mereka nonton dengan nyaman. Terus ketika misalnya ada tayangan yang tidak sesuai, mungkin anak
anak-anak ini juga bisa mengadukan mungkin dari gurunya di sekolah atau juga gurunya menyampaikan ke lembaga penyiar atau ke KPI, KPID bahwa ada tayang-tayangan yang kurang edukatif atau bahkan mengisi tayang-tayangan yang berisi kekerasan atau sesuatu yang membuat anak-anak menjadi ngeri, tidak mau menonton TV, tidak mau mendengar radio, akhirnya beralih ke media lain yang tentunya belum tentu bersahabat atau tayangannya baik dengan anak-anak karena mereka belum ada pengawasnya dan tentunya ini harus tidak difilter juga kalau media lain selain media yang diawasi oleh KPI tentunya. Secara regulasi KPI hanya mengawasi TV dan radio, sedangkan media yang lain kami belum memiliki kewenangan ke sana, gitu Mbak. Dan menurut Anda Mas Ubay, apakah tontonan yang ada saat ini di media-media mainstream gitu sudah berkualitaskah dalam hal mungkin muatan yang mendidik, Mas? Ya, tergantung kategorinya. Kan kemarin kita APRA lebih banyak pada tayang-tayang terkait siaran anak ya, ada animasi lokal, animasi asing, lalu juga feature, ada talk show dan juga TV-TV yang banyak menyiarkan program-program anak. Dan perlu saya sampaikan bahwa program anak itu tidak selalu kartun. Saya sampaikan kepada terutama orang tua ya, karena seringkali orang tua mengedukasi anaknya udah dibiarin depan TV dengan nonton kartun. Tidak semua tayangan kartun itu ramah anak. Iya, menghibur tapi belum tentu berkualitas gitu maksudnya. Dan sisi-sisi misalnya kekerasannya juga banyak. Makanya harus terus didampingi. Malah kadang-kadang tersembunyi ya. Ya, kekerasannya tersembunyi dan kekerasan yang tidak tersampaikan melalui fisik tapi juga mungkin dari kalimat kata-katanya yang akhirnya nanti menjadi asupan yang tidak baik bagi generasi kita ketika menonton tayangan itu. Oke, Bu Astri, Ibu ini kan bisa dibilang salah satu tokoh sentral ya dalam program Abraham, khususnya episode Sekolah Pondok Domba. Ibu ini yang bisa dibilang menjadi jembatan untuk kami media bisa memahami, mengetahui kalau akses pendidikan ini ternyata tidak merata. Nah, saya minta tanggapan Ibu ketika mengetahui program yang Ibu terlibat di dalamnya ini kemudian memenangkan anugerah. Tanggapan Ibu seperti apa? Yang pasti sih haru, bangga ya. Kenapa ya? Karena ini kan sebagai suatu sarana ya, sarana di mana alhamdulillah KPI di sini itu menyediakan ruang gitu ya. Menyediakan ruang untuk mengapresiasi program-program acara TV yang berkualitas, tidak hanya menghibur tapi juga mendidik gitu ya. Jadi bagi saya itu luar biasa gitu. Untuk NTV saya ucapkan selamat, terus berkarya untuk mengeluarkan lagi program-program yang lebih baik lagi, tentunya yang mengedukasi anak-anak sehingga generasi anak-anak ini bisa mendapatkan pendidikan acara yang berkualitas. Seperti itu. Ibu Astri kan terlibat dari awal proses program Abraham